Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan CPL dimanapun berada ya. Baik, rekan-rekan semuanya, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi link lagi ya, link latihan untuk seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota di daerahnya masing-masing. Namun sebelum itu izinkan pula saya untuk menjelaskan sedikitnya mengenai pada fase penelitian administrasi ya. Karena pertanggal yang saya upload video ini 1 Juni 2023 di mana masa pendaftaran Bawaslu Kabupaten Kota itu masih dibuka ya. Itu sampai tanggal 7 Juni sehingga kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Oke, baik teman-teman semuanya, dalam link dalam latihan soal itu saya sertakan linknya seperti biasa di deskripsi ya, kemudian passwordnya saya sampaikan dalam video ini. Baik teman-teman semuanya, dalam penjelasan kita kali ini, diskusi kita kali ini ya, itu mengenai penelitian administrasi. Mungkin yang pada bab ini silahkan teman-teman di screenshot dan kemudian difahami difahami lah. Namun yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana ketika ada pendaftar yang lebih daripada 30 kali kebutuhan di Bawaslu kabupaten kotanya masing-masing. Misalnya di Kabupaten A itu anggota yang dibutuhkan itu adalah 5 orang. Maka jumlah pendaftar berapakah itu ada syarat klasifikasi penilaian ya kan, skor itu. Itu dalam penjelasan di pedoman ini ya, itu harus 30 kali kebutuhan maka dapat dilakukan penilaian administrasi ya. Dalam artian adanya penyaringan untuk di fase administrasi ini seperti itu. Nah, misalkan anggota di Kabupaten Kota A itu adalah 5 orang, maka sekurang-kurangnya atau maksimalnya itu ada 150. Nah, itu nggak dilaksanakan penilaian administrasi. Tapi ketika lebih dari 150 maka itu diberlakukan penilaian administrasi ya. Namun bagaimana dengan jumlah anggotanya yang 3? Maka itu dikali 30 saja, 30 kali kebutuhan berarti 90 calon anggota. Nah kemudian bagaimana terkait dengan penilaian yang diterapkan dalam penilaian administrasi ini, seleksi administrasi ini? Maka di sini dalam bagian ke-1 ya, bagian pertama poin ke-1 ya, itu terkait dengan penyelenggara pemilu itu ada tingkatan-tingkatan ya, baik itu tingkat TPS sampai dengan tingkat nasional. Di mana dalam setiap tingkatan itu mempunyai poin sendiri ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini untuk tingkat TPS itu adalah 0,5, kemudian tingkat kelurahan desa itu adalah 1. Ya, kecamatan 1,5, kemudian kabupaten kota itu 2,5, tingkat provinsi ya, huruf E ini adalah provinsi itu adalah 3, dan kemudian tingkat nasional ada 3,5. Nah, gimana ketika saya ini pernah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2019 misalkan. Maka dihitungnya cuma 1 kali ya, sehingga itu bobot penyelenggara pemilunya hanya 1,5 ya kan. Namun bagaimana ketika saya itu pada pemilu 2019 itu sebagai PKD, kemudian Pilkada 2020 kemarin itu saya menjadi Panwas kecamatan, maka itu nilainya diakumulatif. Berarti berapa? 2,5 seperti itu. Nah, maknanya ketika dalam satu tingkatan yang sama, walaupun beberapa periode ya, Panwas kecamatan dari 2014 sampai dengan 2024 itu tetap ya kehitungnya adalah satu tingkatan ya. Tapi beda ketika berjenjang. Misalnya 2018 Pilkada 2018 itu pengawas TPS ya, 2019 PKD, 2020 itu Pilkada 2020 itu Panwas kecamatan. Nah, secara berjenjang maka itu poinnya diakumulasi. Ya, itu terkait dengan bagian ke-1 poin pertama. Kemudian bagaimana dengan poin yang kedua terkait dengan peserta
pada kegiatan kepemiluan dan demokrasi. Nah, di sini tingkat lokal, nasional, dan internasional. Maka di sini yang saya pahami ya dari makna poin 2 ini itu diambil nilai yang paling tinggi ya, ikut kepesertaan yang paling tingginya di mana, ya kan? Termasuk juga di narasumber pemantau pemilu. Misalkan pernah ikut di tingkat nasional, maka poinnya 1. Ya, misal menjadi peserta kepemiluan di tingkat lokal dan nasional, maka diambil poinnya itu yang paling tinggi. Ya berarti kan itu tingkat nasional sehingga poinnya adalah 1 ya. Password yang pertama itu adalah Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana dengan poin yang ketiga, narasumber pada kegiatan kepemiluan. Nah, ada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kalau hanya 1 tingkat, misalkan nasionalnya saja ya berarti itu poinnya 1,5. Tapi kalau lokal dan nasional pernah menjadi narasumber contohnya, ya tetap yang dihitung adalah nasional. Jadi diambil poin yang paling tingginya. Ya seperti itu. Termasuk juga sama dengan pemantau pemilu. Ya jadi untuk poin 2, 3, 4 ini diambil poin yang paling tinggi seperti itu. Dan salah satunya juga termasuk ke bagian kedua ya, terkait dengan karya ilmiah, buku, artikel, jurnal ya tentang demokrasi dan kepemiluan, itu diambilnya poin yang paling tingginya kayak gitu. Jadi enggak diakumulasi seperti itu. Jadi misalkan pernah membuat buku ya, pernah membuat artikel, pernah membuat opini, maka itu dihitungnya adalah yang diambil itu adalah bukunya, nilai yang paling tingginya seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan pendidikan ya, ada strata 1, 2, dan 3. Misalkan ada yang gelarnya sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana visipol dan sebagainya ya kan. Dalam satu tingkatan strata 1 maka itu dihitungnya 1 ya kan. Tapi bagaimana ketika yang strata 1, strata 2, dan strata 3 nilainya itu bagaimana? Password yang keduanya itu adalah emas ya. Bagaimana ketika 3 tingkatan, strata 1, strata 2, strata 3 ya, maka mana yang diambil? Yang diambil itu adalah strata 3-nya. Tingkat pendidikan terakhir yang paling tingginya. Itu berarti strata 3 di mana poinnya itu adalah 3 poin. Nah, begitu teman-teman semuanya ya. Sehingga terkait dengan bagian 1, 2, dan 3 ini maka itu nanti dijumlahkan. Poinnya itu dijumlahkan. Ada berapa ya kan? Totalnya bisa 8 ya, bisa 10 dan sebagainya. Nah, poin inilah yang kemudian sebagai syarat seleksi administrasinya. Itu diambil nanti di ranking dari peringkat 1 sampai 150. Kalau yang lebih dari 150 untuk 5 anggota. Tapi kalau yang 3 anggota maka diambil 90 itu ya kan. Itu yang saya pahami ya rekan-rekan semuanya CPL. Semoga teman-teman semua lulus ya menjadi penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota ya kan. Semoga dimudahkan segala urusannya ya. Apabila ada suatu perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat mengenai pedoman ini ya silakan teman-teman sharing di kolom komentar. Kita terbuka, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Password yang ketiganya itu adalah 2024. Baik, itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau kesalahan itu datangnya dari saya, kalau kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.